Kelompok kami akan membahas studi kasus tentang perusahaan Starbucks dalam menerapkan strategi selecting and managing entry mode pada beberapa negara. Di sini kami menggunakan negara Inggris dan Selandia Baru sebagai contoh kasus. Baik, slide pertama adalah latar belakang Starbucks. Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor di pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara. Sejak didirikan pada tahun 1971 di Seattle sebagai pemanggang dan pengecer biji kopi setempat, Starbucks meluas dengan cepat. Pada tahun 1990-an, Starbucks membuka kedai baru setiap hari, satu tahap yang terus dilanjutkan sampai tahun 2000-an. Starbucks menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich panas dan dingin, kue kering manis, camilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler melalui divisi Starbucks Entertainment dan merek Hear Music. Perusahaan ini juga memasarkan buku, musik, dan film. Ketika sebuah multinational company atau MNC ingin memasuki negara asing, ia harus memilih entry mode yang sesuai untuk pasar tertentu, seperti mengekspor, lisensi, proyek turnkey, waralaba, usaha patungan, atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Internasionalisasi Starbucks. Starbucks mengadaptasi strategi internasionalnya untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan setiap pasar, berusaha menghormati budaya dan tradisinya. Saat ini, perusahaan menggunakan 3 strategi berbeda, yaitu usaha patungan, lisensi, dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Berikut adalah daftar-daftar negara yang menjalin partnership terhadap Starbucks. Mayoritas negara-negara ini memiliki perjanjian berupa kerjasama dengan Starbucks. Yang kedua ada lisensi, dan beberapa ada yang perjanjiannya adalah pemilik mayoritas. Starbucks telah menunjukkan bahwa bahkan perusahaan besar pun membutuhkan bantuan untuk mencapai tujuannya. Agar berhasil, sebuah perusahaan perlu menyadari bahwa seringkali tidak bisa sendirian mengisi celah tersebut dalam melayani kebutuhan pasar sasarannya. Starbucks sebagian besar selalu membutuhkan bantuan pengusaha lain atau perusahaan lain untuk bekerja sama dan berbagi risiko keuangan. Berikut adalah informasi empiris dari pasar dilindungi. Kasus yang pertama adalah Inggris. Pada bulan Mei 1968, Starbucks masuk ke Inggris dengan mengakuisisi 65 toko Seattle Coffee Company. Perusahaan melakukan pertukaran sekitar 1,8 juta lembar saham Starbucks atau sekitar 50,8 juta pound sterling. Starbucks memberi merek ulang pada kopi Seattle setelah pembelian mereka. Perusahaan kopi Starbucks juga membiarkan manajer Seattle, yaitu Coffee Scott and Alice Svensson, terus mengelola operasi mereka yang asli di Inggris. Seattle Coffee Company didirikan pada tahun 1995, termasuk di dalamnya Seattle-based Coffee and Coffee merek Torrefazione, Italia. Perusahaan ini dikelola oleh 2 orang Amerika, yaitu Scott dan Alice Svensson. Seattle Coffee Company membuka kopi pertamanya di bar Covent Garden pada tahun 1996. Pada tahun 1998, ia memiliki 65 toko eceran yang menjual kopi yang memiliki kemiripan dengan Starbucks. Pada tahun 2007, Starbucks meraih sukses besar di Inggris dengan memiliki lebih dari 500 toko yang telah dibuka. Itu menjadi toko kopi rantai yang paling dikenal, dengan 27% dari responden menilai itu favorit mereka. Pada saat ini, Starbucks memiliki lebih dari 600 cabang di Inggris dan Irlandia. Menurut analis retail Euromonitor, perusahaan memiliki pasar 16,7%, 1% di depan Costa Coffee. Costa Coffee didirikan pada tahun 1971 oleh saudara-saudara Italia Villas Costa dengan operasi grosir yang memasok kopi di Inggris. Yang kedua adalah Selandia Baru. Pada bulan Oktober 1998, Starbucks membuka toko retail Starbucks pertama di Selandia Baru di Parnell Road, Auckland, yang dioperasikan dan dimiliki oleh restoran brand New Zealand. Restoran brand New Zealand yang terdaftar di Bursa Efek Selandia Baru pada bulan Juni 1997 adalah pemegang lisensi resmi Starbucks.
Pada tahun 2001, Starbucks dan restoran brand New Zealand mencapai kesepakatan untuk membuka 50 gerai. Pada tahun 2006, Starbucks memperoleh jumlah kopi yang dinegosiasikan. Starbucks di Selandia Baru telah menjadi bintang yang bersinar, di mana sejak awal tidak ada tanda-tanda cahayanya akan meredup. Saat ini Starbucks tumbuh dengan perkembangan toko yang stabil. Starbucks berencana untuk menggandakan dan menembak rencana awal dengan rencana saat ini setelah membuka 100 toko di seluruh Selandia Baru. Manajer umum Starbucks di Selandia Baru, Steve Montgomery berkata, kita mungkin bisa menggandakannya dan mempertahankan milik kita sendiri. Nomor 1, faktor apa yang mempengaruhi keputusan entry di mode Starbucks? Yang kedua, strategi entry mode yang mana digunakan Starbucks di pasar luar negeri dan mengapa? 1. Faktor apa yang mempengaruhi keputusan mode masuk Starbucks? Faktor internal. 1. Karakteristik lingkungan bisnis luar negeri. Sebelum Starbucks masuk ke Inggris, ia menganalisis pasar luar negeri atas manajemen mengharapkan Inggris menjadi batu loncatan untuk masuk ke Eropa. Sekaligus memahami pasar kopi Italia dan Prancis. Di pasar kopi, Starbucks melihat sebuah peluang yang lebih signifikan di kopi Inggris pasar. Bahasa mudah dimengerti, ada pengolahannya mudah mengatur. Selain itu, dibandingkan dengan budaya kopi Italia di seluruh dunia, kopi Inggris budaya jauh lebih mudah untuk digabungkan. Kedua, ukuran perusahaan. Starbucks adalah perusahaan yang relatif besar. Hingga akhir 1997, Starbucks memiliki sekitar 1.400 toko. Seperti yang disebutkan dalam teori Chen dan Mujaba, perusahaan yang lebih besar kemampuannya daripada yang lebih kecil untuk mengeluarkan sumber daya dan menyerap risiko. Ketiga adalah komitmen sumber daya. Perusahaan yang memiliki sumber daya dalam jumlah besar memiliki banyak pilihan mode entry. Starbucks memiliki keterampilan manajemen pengalaman dan sumber daya dalam jumlah besar. Karena itu, ia memiliki lebih banyak opsi terkait pilihan masuk mereka. Dalam memilih mode masuk tertentu, perusahaan menganggap bahwa ia memiliki modal yang tersedia untuk membeli Shuttle Coffee. 4. Yaitu kecepatan. Dalam proses internasionalisasi, kecepatan berkaitan dengan waktu yang ditentukan perusahaan untuk mendedikasikan membangun dirinya di negara tuan rumah. Yang mempercepat ekspansi internasional Starbucks menjadi semakin agresif. Di tahun 1990-an, untuk menjelajahi pasar baru, Starbucks perlu menemukan cara untuk masuk ke Inggris. Dengan akuisisi Shuttle Coffee, Starbucks mencapai perluasan bisnisnya dalam waktu singkat. Kelima, yaitu sikap risiko manajemen. Sikap risiko manajemen Starbucks jelas karena ketidakpastian pasar Inggris. Tingkat risiko tergantung pada situasi keuangan perusahaan, pilihan strategisnya, dan daya saing lingkungan. Saat Starbucks masuk ke Inggris, Starbucks telah melaksanakan kebijakan dalam meminimalkan risiko. Faktor eksternal. Jarak budaya. Jarak budaya mengacu pada kemungkinan perbedaan yang berkaitan dengan jalan masuk. Individu dari berbagai negara mengamati perilaku dan cara berpikir. Mereka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mentransfer praktik kerja dalam metode dari satu negara ke negara lain. Saat Starbucks menjadi raksasa kopi Amerika memasuki pasar Inggris, ia secara luas mengakui dasarnya jarak budaya antara budaya Amerika dan Inggris. Yaitu hambatan pasar. Pasar memiliki kendala seperti hambatan tarif, peraturan pemerintah, akses distribusi, penghalang alami, dan tingkat pengembangan negara. Hambatan pasar bukan faktor pembeda dalam mempertimbangkan kasus ini. Faktor eksternal. Yang ketiga ada potensi pasar. Potensi pasar mengacu pada potensi pertumbuhan dan ukuran pasar asing. Potensi pasar mempengaruhi strategi ekspansi Starbucks Eropa, yaitu Howard School selagi ketua Starbucks Coffee Company menyadari potensi pasar Inggris Raya merupakan faktor penting internasionalisasi dalam penyataan berikut. Meskipun ini masih berhari-hari pertumbuhan awal kami, kesuksesan kami di seluruh dunia dengan tegas memvalidasi keyakinan berkelanjutan kami terhadap potensi ekspansi yang luar biasa di Eropa. Faktor eksternal yang keempat ada intensitas kompetitif. Intensitas kompetitif diukur dari jumlah pesaing di negara tuan rumah. Derajat kepadatan pasar para pesaing mempengaruhi strategi masuk perusahaan multinasional mode. Tekanan kompetitif mendorong MNC untuk melakukan mode kontrol bersama, waralaba,
perizinan, atau lainnya ketika pasar dapat diasumsikan beroperasi di bawah persaingan sempurna. Yang kedua, strategi mode masuk mana yang digunakan Starbucks di pasar luar negeri dan mengapa? Starbucks menggunakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh mode masuk di Inggris. Anak perusahaan yang sepenuhnya memiliki 100% saham. Pendirian anak perusahaan yang dimiliki di pasar luar negeri dapat dilakukan dengan dua cara. Perusahaan juga dapat mendirikan operasi baru di negara asing atau dapat mengakuisisi perusahaan mapan di negara tuan rumah itu. Jadi, kasus di Inggris menggunakan metode kedua dari dua metode tersebut. Faktor apa yang mempengaruhi keputusan mode masuk Starbucks? Khusus kasus di negara Selandia Baru. Faktor internal. Yang pertama, karakteristik lingkungan bisnis luar negeri. Starbucks melakukan ekspansi luar negeri yang agresif pada akhir 90-an. Pertumbuhan di Pacific Rim berlanjut sejak pembukuan barunya di beberapa negara pada tahun 98. Termasuk diantaranya negara seperti Taiwan, Thailand, Selandia Baru, dan Malaysia. Raksasa global memiliki strategi yang agresif untuk menjelajahi lebih jauh lokasi lingkar Pasifik. Pada awal tahun 98, Starbucks berencana memasuki Selandia Baru. Pertama, pembukaan toko di Selandia Baru adalah salah satu strategi ekspansinya. Untuk faktor internal yang kedua, ada ukuran perusahaan. Hingga akhir tahun 97, tahun sebelum Starbucks masuk ke Selandia Baru, Starbucks sudah memiliki bisnis yang sukses di pasar kopi di seluruh Amerika dan Kanada. Lebih lanjut, Starbucks telah memperluas cabangnya di Asia Pacific Rim di tahun 96. Starbucks membuka tokonya di Jepang, Singapura, dan Filipina. Starbucks memiliki jumlah gerai yang tinggi, yaitu 1.412 gerai pada akhir tahun fiskal 97. Faktor internal yang ketiga, komitmen sumber daya. Komitmen sumber daya merupakan faktor yang berhubungan dengan ukuran perusahaan. Keduanya, ukuran perusahaan dan komitmen sumber daya yang digabungkan bersama mempengaruhi pilihan masuknya Selandia Baru mode. Seperti disebutkan sebelumnya, Starbucks pada tahun 98 adalah perusahaan yang relatif besar dengan lebih dari 1.400 toko. Dan itu sudah memiliki pengalaman berekspansi ke luar negeri. Faktor internal yang keempat, kecepatan. Faktor kecepatan dalam internasionalisasi merupakan proses waktu yang diinginkan perusahaan untuk mendedikasikan untuk mencapai pasar luar negeri. Kecepatan ekspansi internasional Starbucks semakin meningkat secara agresif. Ukuran perusahaan juga semakin besar. Sebelum pada tahun 98 ada sekitar 1.400 gerai. Pada tahun 98, Starbucks juga mengalami percepatan penginternasionalan. Perusahaan tidak hanya masuk ke Selandia Baru, tetapi juga mendirikan toko di 3 negara, yaitu seperti Taiwan, Thailand, dan Malaysia. Pada akhir tahun itu, Starbucks memiliki lebih dari 1.800 toko, atau lebihnya dalam 1 tahun, mereka menambah 400 gerai di seluruh dunia. Keinginan perusahaan untuk berkembang semakin besar dan besar. Dalam kasus Selandia Baru, strategi Starbucks adalah membentuk perjanjian lisensi dengan restoran Brands New Zealand Limited. Mereka memiliki perjanjian awal yang akan dibuka 50 gerai, target yang akan dicapai pada tahun 2006. Faktor internal yang kelima, sikap risiko manajemen. Situasi keuangan perusahaan, pilihan strategis, dan daya saing berpengaruh aspek yang mempengaruhi keputusan mode entry. Starbucks di Selandia Baru membentuk perjanjian lisensi dengan restoran Brand New Zealand Limited dengan asumsi risiko rendah. Keputusan ini sesuai dengan kebijakan pembatasan internasional Starbucks kuantitas modal yang diinvestasikan. Yang pertama, cara budaya. Cara budaya antar Selandia Baru dan Amerika Serikat tidak terlalu tinggi untuk mempengaruhi keputusan mode entry. Yang kedua, hambatan pasar. Menurut informasi pasar Selandia Baru, tidak ada hambatan pasar seperti hambatan tarif, peraturan pemerintah, akses distribusi, hambatan alami. Hambatan yang ada dan tingkat perkembangan
negara dan itu akan mempengaruhi pilihan mode masuk Starbucks dalam ekspansi internasional. Yang ketiga, potensi pasar. Potensi pasar mengacu pada pertumbuhan dan ukuran potensi pasar luar negeri. Selandia Baru adalah pasar baru yang menjanjikan untuk dimasuki Starbucks pada awal 1990-an. Itulah mengapa Starbucks memilih masuk ke Selandia Baru pada tahap awal. Yang keempat, intensitas kompetitif. Intensitas persaingan diukur dengan jumlah pesaing di negara tuan rumah. Tingkat kepadatan pasar para pesaing mempengaruhi strategis masuk perusahaan mode. Menurut penelitian, intensitas persaingan di tahun 90-an relatif rendah. Tidak banyak kedai kopi yang beroperasi di Selandia Baru. Oleh karena itu, Starbucks tidak perlu berinvestasi dalam mode entry dengan kontrol tinggi agar menjadi kompetitif di Selandia Baru. Berikutnya, strategi mode masuk mana yang digunakan Starbucks di pasar luar negeri dan mengapa. Dalam hal ini, kami mengambil kasus Starbucks menggunakan lisensi sebagai mode masuk di Selandia Baru. Perizinan adalah sebuah peraturan di mana pemberi lisensi memberikan hak atas properti tak berwujud kepada entitas lain untuk jangka waktu tertentu, dan sebagai imbalannya para pemberi lisensi menerima biaya royalti dan pemegang lisensi. Berdasarkan investigasi dan pembahasan di atas, alasan utama menggunakan perizinan mode masuk dapat ditemukan pada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menempati presentase yang lebih tinggi dari alasan untuk memilih mode lisensi, sedangkan faktor eksternal kurang signifikan. Lalu, analisis kontrasnya adalah setelah menganalisis dua kasus secara terpisah, berikut ini adalah analisis komparatif untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara kasus di Inggris dan di Selandia Baru. Pertanyaan pertama, faktor apa yang mempengaruhi Starbucks menentukan keputusan entry mode? Dalam setiap kasus, ada serangkaian faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keputusan mode entry. Di sini akan diselidiki apakah faktor penting dari pilihan mode entry berbeda atau tidak. Faktor internal, karakteristik lingkungan bisnis luar negeri, ukuran perusahaan, komitmen sumber daya, persyaratan efisiensi, manajemen global, dan sikap resiko manajemen. Faktor eksternal yaitu jarak budaya, hambatan pasar, potensi pasar, dan intensitas kompetitif. Lalu, Starbucks juga memilih strategi internasional yang berbeda dalam setiap kasus. Dua negara yang mewakili tiga jenis strategi internasional Starbucks di dalam pengembangan strategi internasional. Di Selandia Baru, Starbucks memutuskan untuk menggunakan lisensi, sedangkan di Inggris, perusahaan kopi memilih anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Starbucks melakukan entry mode yang berbeda untuk menyesuaikan faktor-faktor tertentu, kebutuhan dan persyaratan di setiap negara. Dalam temuan menunjukkan bahwa faktor serupa mempengaruhi dua kasus. Yang pertama, tingkat pengaruh mereka berbeda dalam setiap kasus tertentu. Misalnya, faktor intensitas kompetitif sangat menentukan dalam kasus di Selandia Baru sebagai mode masuknya. Di Selandia Baru, Starbucks memilih perizinan dipengaruhi oleh rendahnya intensitas persaingan bersama faktor-faktor relevan lainnya, seperti manajemen persyaratan global. Starbucks melakukan entry mode yang berbeda karena situasi dalam dua kasus tersebut tidak akan sama. Dalam kasus Inggris Raya, perusahaan memutuskan untuk menggunakan suatu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya karena jarak budayanya di sana sangat besar dan tingginya tingkat intensitas kompetitif. Selain itu, perusahaan kopi
dipengaruhi oleh kecepatan dan karakteristik lingkungan bisnis di luar negeri. Akhirnya untuk memilih perizinan di Selandia Baru adalah sebagai berikut. Starbucks kekurangan pengetahuan tentang negara dan membutuhkan mitra lokal untuk membantu perusahaan. Selanjutnya, keputusan tersebut dipengaruhi oleh sikap manajemen perusahaan yang meminimalkan investasi internasionalnya. Itu juga karena manajemen global persyaratan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas untuk masuk ke Selandia Baru. Terakhir, keputusan Starbucks dipengaruhi oleh intensitas persaingan yang rendah. Kesimpulannya di sini yaitu 1. Dalam pernyataan pembahasan pertama, faktor apa yang mempengaruhi keputusan model masuk Starbucks, maka akan ditemukan kesimpulan sebagai berikut. Keputusan model masuk dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor. Yang pertama, dapat dikaitkan dengan lingkungan internal maupun eksternal MNC. Dalam kasus ini telah ditemukan faktor internal yang mempengaruhi pilihan mode adalah budaya jarak, potensi pasar, dan intensitas persaingan. Lalu yang kedua, hasil dan pertanyaan pembahasan kedua, strategi mode entry mana yang berhasil? Starbucks digunakan di pasar luar negeri dan mengapa? Bahwa Starbucks menggunakan dua strategi internasional yang berbeda, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dan perizinan. Alasan untuk menggunakan tiga strategi yang berbeda adalah bahwa Starbucks berusaha untuk beradaptasi dengan kebutuhan, persyaratan, dan pengaruh lokal yang berbeda faktor di setiap negara. Artinya, penyebab dari penggunaan mode entry yang berbeda adalah karena faktor eksternal. Singkatnya, kita dapat menyimpulkan dengan mengatakan pembahasan ini menjadikan strategi entry mode adalah keputusan penting dalam proses internasionalisasi Starbucks. Itu adalah pilihan strategi internasional yang memiliki implementasi jangka panjang bagi perusahaan. Oleh karena itu, manajer perlu menganalisis setiap faktor yang mempengaruhi secara menyeluruh di dalam proses internasionalisasi sebelum membuat pilihan metode entry.